Halo semuanya, saya Bandung Opa Jongde. Hari ini saya bawa konten yang sangat menarik. Indonesia masuk show program yang terheboh di Korea sekarang. Mari kita coba lihat ya. Reaksi orang Korea gimana terhadap show program itu. Oke, show program ini namanya 지구마블 세계 여행. Ini artinya wisata seluruh dunia pakai board game Blue Marble. Kita coba lihat ya. Oke, jadi di sini ada 3 kreator khususnya buat konten wisata. Yang pertama namanya Panibo트, yang kedua 곽튜브, yang ketiga 원지. Dan mereka main game apa? Mereka pakai dice ini lalu main board game seperti ini. Tapi bedanya kita coba lihat ya. Di sini isinya nama negara ini Jungkook, Cina, Vietnam. Jadi cara mainnya gini. Mereka throw dice ini dan jika angkanya 5 dan 4. Kalau begitu mereka ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke sini. Buindo, pulau yang tidak ada manusia. Begitu. Lalu season pertama ada apa? Ada Indonesia. Dan season kedua juga ada Indonesia. Ya, jadi mereka benar-benar keliling-keliling dunia pakai board game ini secara random. Dan ada yang ke Indonesia juga. Lalu ini yang lucu. Kalau menang game ini dapat hadiah apa? Bisa dapat wisata di luar dunia ini, alam ini, yaitu space trip. Hebat kan? Luar biasa show program Korea. Oke, dan karena season pertama sangat-sangat heboh, maka dibuat season kedua juga. Lalu di sini juga ada Indonesia kan? Indonesia. Oh ya, di sini daerah Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Oseania. Luar biasa kan? Saya juga pengennya ikut board game ini. Ya, di sini ada Indonesia. Ini Hangul Indonesia. Lalu ini kreator yang jadi ke Indonesia. Dan ya coba lihat ya reaksi netizen Korea terhadap show program ini. Indonesia 너무 좋네. 가고 싶다. pengen banget pergi ke Indonesia. 가고 싶다. Indonesia 너무 좋네. bagus banget gitu. Ya, kita coba lihat kan konten dia gimana di Indonesia. Ya, kita coba lihat thumbnail. Dahulu ini kreatornya. Ya, sepertinya dia naik Gojek dan makan banyak makanan Indonesia. Mie goreng. Ini bakso. Dan ini Indonesia. Terus 먹지순례. Ini artinya kulineran, kuliner. Ya, YouTuber ini jagonya kuliner di luar negeri. Oh, dan ini penting. Dia dapat view 900 ribuan. Lumayan kan? Ya, mungkin di Indonesia angka ini bisa dibilang tidak terlalu besar, tapi Korea jumlah penduduk jauh lebih kecil. Korea jumlah penduduk 50 jutaan, Indonesia 27, bukan 27, 30 jutaan kan. Ya, makanya angka segini 1 juta view lumayan ya di Korea. Bisa dibilang hampir semua orang yang suka nonton YouTube sudah nonton semuanya. Oke, dan ini yang penting juga kan, kalau bawa nama Indonesia harus menang. Dan ternyata beneran menang. Pada week pertama, ini konten pertama, show program ini, dia dapat 900 ribu view Indonesia, tapi YouTuber lain 800 ribu. Ini pergi ke Oman, lalu YouTuber namanya Panibo트 ke negara Sri Lanka, dapat view 900 ribu juga, tapi Indonesia lebih tinggi. Tepuk tangan dulu. Lalu week kedua juga Indonesia paling tinggi. Terima kasih 곽튜브. YouTuber ini namanya 곽튜브. Oke,
Kita coba lihat ya detail show program ini. Ketika YouTuber ini ditraumatis dan jadi tahu dia harus pergi ke Indonesia, YouTuber lain yang jago wisata langsung bilang gini, oh Indonesia emang pas untuk bikin konten. 잘 나왔어. 인도네시아도 할 거 되게 많아. Indonesia 할 거 되게 많아. Ada banyak isi konten di Indonesia. Dia langsung bilang gini, ya emang Indonesia lumayan terkenal ya bagi orang Korea sekarang. Makanya dia walaupun belum pernah ke Indonesia langsung bilang, oh nasi goreng 먹을 거예요. Nanti kalau ke Indonesia akan makan nasi goreng. Lalu ini sekarang di Bandara Incheon, Bandara Korea, dan dia langsung pengen bilang, dan dia bilang nasi goreng이랑 미 goreng을 먹고 싶다. Sebenarnya dia bilang 때린다. Itu semacam ya bahasa slang. Orang Korea bilang pingin banget 때리다 makanan itu. Mau memukul. 때리다 artinya memukul. Dia bilang ya pengen memukul mie goreng, nasi goreng. Ini slangnya artinya pengen banget makan mie goreng dan nasi goreng. Itu ya. Oh, dia sudah searching. 세계에서 가장 맛있는 요리 artinya makanan yang paling enak di dunia. Indonesia pernah masuk BBC atau CNN, saya selalu bingung. Pokoknya nomor 1 di dunia rendang nasi goreng. Banyak restoran di Korea sudah mulai menjual nasi goreng, mie goreng. Makanya tidak sulit ya mencari nasi goreng di Korea sekarang. Ya meskipun rasanya emang pasti beda sama yang asli. Oh ya, dia sudah sampai di bandara dan ini apa? Bluebird Taxi. Jadinya kangen banget suasana Indonesia. Mungkin dia belum tahu Gojek atau Grab. Di Indonesia ada Gojek dan Grab. Dia langsung pakai Bluebird Taxi. Dan ini lucu. Sopir ini kasih lihat ini ya. Coba lihat ini. Di negara kamu mungkin tidak ada kan? Ya langsung kasih lihat ini. Dan ini lucu juga. Ada yang komentar. Netizen Korea bilang, kok ini bukannya untuk memukul lalat? Tapi ada yang bilang, oh saya pernah lihat ini di Indonesia. Pengen beli ini sebagai oleh-oleh. Mana nih? Masa ini jadi oleh-oleh bagi wisatawan Korea? Ya ini lumayan khas ya bagi orang asing. Sampai ada adegan ini. Oh ini luar biasa bagi orang Korea. Indonesian high fast system. Luar biasa. Imut sekali. Dan ya inilah Indonesia langsung macet. Katanya waktu itu ada konser Rockstar dan 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 dan. Coldplay. Dan ternyata ada netizen Indonesia juga. I can't believe Kwak Ji-woo came to my country. Pasti kaget jika negara saya masuk di show program di negara lain. Pasti lebih seru kan? Dan dia langsung pergi ke stasiun Gambir untuk pergi ke Yogyakarta. Dan dia langsung tanya ke pegawai di situ. Dia pengen banget soalnya naik sleeping train. Katanya Indonesia Sleeping Train Business Class ya jasanya. Makanya saya juga pengen banget. Saya soalnya belum pernah naik train seperti itu. Makanya ya bagi wisatawan Korea lumayan terkenal sekarang Sleeping Train di Jakarta. Tapi masalahnya pegawai kasih tahu Kwak Ji-woo ini salah booking tiketnya. Dia soalnya booking tiket sendiri. Tapi ya mungkin karena namanya agak sulit dia salah bookingnya. Makanya dia langsung coba beli di bus ya, tiket bus. Tapi sudah habis. Malam ini sudah habis, besok juga sudah habis. Ya ternyata sleeping train begitu rame ya. Saya juga jadinya pengen banget business class. Ya gimana ya, makanya dia jadinya makan dulu mikir nanti. Dan dia pergi ke restoran bakso Malang. Bakso pasti enak kan? Dan dia karena belum pernah ke Indonesia, ini makanan pertama dia coba di Indonesia. Reaksinya gini, karena di Korea ya tidak ada bakso, makanya dia pasti penasarannya.
tapi dia mikir sop ini, sop bakso masuk campur sama mie ini. Tapi apakah benar? Setahu saya ini mie ayam yang makan terpisah? Atau ternyata boleh ya masukin sop bakso ke mie ayam dan makan dan aduk-aduk dan makan? Ya, freestyle. Yang penting enak kan? Dan reaksi dia gini, ya orang Korea harusnya gini. Ya, reaksi orang Korea emang begitu. Kalau enak malah bilang gini, kayak menderita. Ya, dia bilang gini, 면발이 미쳤어요. 면발 tekstur mie 미쳤어요. gila. Dia bilang, wah, mie ini teksturnya gila. Dan ada yang langsung komentar, Indonesia 가고 싶어요. pengen pergi ke Indonesia. Ya, emang kuliner paling oke buat tarik wisatawan orang asing. Dan dia, YouTuber ini lucunya, suka tanya di orang lain. Dan ini juga lucu. Bapak yang makan mie sebelahnya ramah sekali. Dan orang Indonesia emang ramah. Tapi bukan cuma itu, dia pintar bahasa Inggris. Makanya saya dan banyak netizen Korea kaget, wah, orang Indonesia pintar bahasa Inggris juga, makanya enak untuk wisata dan suka membantu orang asing kan. Dia bilang, oh Pak, saus kamu kelihatan beda. Ini apa ya? Kelihatan enak. Dia kasih tahu, makanya dan jadinya kwaktubu pesan piring kedua, porsi kedua. Oh ya, sekarang Yeji sudah tidur, sound down. Ini ronde kedua dan dia makannya kayak vacuum cleaner. sudah habis. Dan ada yang komentar gini, 서울 이태원에 미 ayam bakso 파는 곳이 있어요. Di Itaewon, Seoul ada restoran yang menjual mie ayam bakso juga. Nanti coba makan di situ juga ya. Gitu. Ya ternyata zaman sekarang, nama nickname-nya apa kabar juga. Ya kayaknya dia suka sama Indonesia. Ya zaman sekarang ada banyak orang Korea yang pernah wisata ke Indonesia. Dan dia jadinya naik train ini. Ini juga lumayan kan kualitas train. Menurut setahu saya ini kelas pertama. Dan akhirnya dia sampai di Yogyakarta. Katanya kena 7 jam. Luar biasa ya. 7 jam. Tidak gampang kan. Tapi ini juga lucu. Banyak orang Korea, netizen Korea bertanya seperti ini. Penasaran, apakah ini Yogyakarta atau Yogyakarta? Karena bagi orang Korea ini kelihatan Yogyakarta kan Yogyakarta atau Yogyakarta. Makanya ada yang sampai bilang, kamu salah omong. Harusnya Yogyakarta bukan Jogja. Gitu. Ada yang bisa jelasin? Setahu saya ini Y dibaca J gitu. Ya mungkin orang asing bisa bingungnya. Jam 3 pagi sampai di Jogja. Dan kira-kira dia ngapain ya di Jogja? Dia pergi ke Solaria. Jauh-jauh ke Indonesia, jauh-jauh ke Jogja, makan Solaria. Emang Solaria enak, tidak pernah salah rasanya, tapi ya kalau sudah tinggal di Indonesia lama, Solaria tempat duduknya nyaman. Kualitas makan juga oke, bisa pakai kartu juga. Emang oke, tapi bisa lebih kerasa Indonesia kalau makan nasi goreng di jalan kan. Ya, tapi mau gimana ya, ini baru pertama kali ke Indonesia. Makanya kalian, orang asing butuh banyak bantuan kalian. Dan ini lucu juga. Banyak netizen Korea malah bilang gini, 솔라리아, ini 진짜 대중화된 맛집인데 mungkin ini netizen ini semuanya pernah tinggal di Indonesia. Makanya mereka bilang, ini franchise yang sudah biasa ya, sudah banyak di Indonesia. 인도네시아의 김밥 천국. ini 김밥 천국. ini brand F&B brand Korea yang sama seperti Solaria, menjual semua jenis makanan Korea di situ. Kimbap 천국, menjual kimbap. Ya, ada banyak orang Korea yang sudah mengerti konsep Solaria ini. Dan ini best comment, salah satu best comment dapat 81 like.
masa pergi ke Solaria. Solaria를 가다니 가장 무난한 체인점을 가셨네. kok masa pergi ke franchise yang paling umum biasa? Ya kalian juga setuju kan? Ya, dan nasi goreng datang. 볶음밥 dalam bahasa Korea 볶음밥. Ya tapi pasti enak kan, jauh-jauh ke Indonesia 7 jam ke Jogja makan nasi goreng pasti enak, tidak pernah salah. Terus Solaria. Ada yang sampai bilang, Yuyu, aigo, kenapa makan itu, kenapa makan di situ di Jogja? Tapi ya gara-gara dia pintar mukbang, netizen Korea langsung bilang, wah dia cuma makan saja di Indonesia, tapi jadinya pengen ke Indonesia. Yang penting mission sukses kan. Dia selalu ronde kedua, mie goreng. Oh ini kelihatan lebih enak, mie-nya bersinar kan. Mie goreng, oh jadinya pengen banget. Ada netizen Korea yang bilang, 12 tahun yang lalu pernah ke Surabaya selama seminggu. Walaupun selama seminggu sakit perut di WC, menderita, tapi nasi goreng mie goreng sangat-sangat enak waktu itu, apalagi murah. Bagi orang Korea, Indonesia itu nostalgia ya, bumpa kangen. Mie goreng juara, suka banget mie goreng. 먹방도 마음에 든. Orang Korea jatuh cinta sama mukbangnya dia. Mie-nya langsung habis. Dan ini juga lucu. YouTuber ini suka pakai pakaian lokal di negara itu. Dan dia memilih topi ini. Luar biasa kan? Kata dia ini sangat hype. Keren. Ya, dan menurut saya juga benar, setuju. Ini kayak hip-hop style ya. Ternyata ini hip-hop style. Keren banget ya kayaknya. Wow. Ya awalnya dia pengennya beli ini, tapi jadinya beli yang hip hop style. Ini tradisional tapi keren juga. Keren bagi orang asing. Makanya saya juga ya pengen. Makanya dulu saya juga pernah beli topi ini. Dan ini juga lucu. YouTuber ini suka nanya jalan di orang lain yang belum kenal. Dan banyak orang Korea bilang gini, kok orang Indonesia ramah? Semuanya tidak pernah bilang semua orang Indonesia di program ini ramah dan lancar bahasa Inggris. Sejauh ini di negara lain ada banyak orang yang tidak bisa bahasa Inggris, tapi Indonesia semuanya lumayan ya. Maksud saya gini, walaupun tidak lancar bahasa Inggris, mereka sudah bisa ya, sudah percaya diri ngomong dan jelasin dalam bahasa Inggris ke orang asing. Makanya orang Korea bilang, Indonesia 분들 엄청 친절하시네요. semuanya, wah orang Indonesia ramah sekali, 친절하시네요. 물어보면 다 알려줌. jika tanya, langsung kasih tahu semuanya. Ya semuanya pengen kasih tahu juga kan. Ya semuanya siap membantu. Siap membantu orang Indonesia. Luar biasa. Terima kasih. Saya juga dapat banyak bantuan. 감사합니다. Dan dia makan apa? Dia minum ini kopi jus. Apakah kalian juga pernah minum ini kopi jus? Ya saya sebenarnya belum mengerti konsep kopi ini. Makanya ada orang Korea bilang, 족자카르타에서 구득 먹어봐야죠. harus makan gudeg di Jogja. Di Borobudur ada banyak restoran enak. Kenapa ya? Kopi jus. Mungkin semuanya tahu kan, di Jogja katanya ada kopi tradisional, yaitu masukin kayu ini yang panas, masukin ini di kopi. Wow, saya juga belum pernah coba soalnya. Di sini ada mbak yang sangat ramah dan dia pesan kopi jus. Wah, ini benar-benar panas sampai langsung rebus kopinya. Dia kaget, ya pasti kaget ya, kopinya langsung rebus. Pasti seram kan, harus minum gimana ini. Dan mbak ini kasih tahu pakai spoon. Gini, hati-hati. Dan dia coba ini, ya katanya itu manis dan ya menarik, tapi katanya rasanya rasa kayu. Ya banyak orang asing pasti bingung dan ya merasa sangat ya di negara lain harus cobakan suatu hal yang belum ada di negara kita. Dan dia
naik Gojek di Indonesia harus coba ini kan. Pada sore, wah pasti sejuk. Bisa merasa suasana Indonesia lebih dekat. Dan ternyata ada banyak netizen Indonesia yang mungkin suka nonton show program ini. Ada yang berkomentar dalam bahasa Korea. Luar biasa ya netizen Indonesia. Sebagai orang Indonesia, saya berpikir kenapa ke Jogja dulu kok Bandung lebih dekat dari Jakarta? Ya benar kan? Soalnya dia memutuskan pergi ke Bandung juga untuk pergi ke Tangkuban Perahu. Jadi dia ke Jogja dulu dan ke Bandung. Ya makanya ada yang bilang kenapa tidak ke Bandung dulu dan Jogja? Emang wisata itu random ya ini. Dan ini lucu. 내가 인도네시아 사람인데 saya orang Indonesia ya. 혹시 이거 보고 인도네시아 여행 가는 사람들이 있으면 jika ada yang membuat tour plan setelah nonton show program ini, 이렇게 짜지 말아주세요. Jangan membuat tour plan seperti ini. Ya, bagi orang Indonesia mungkin ini belum kerasa tour yang lengkap. Tapi yang penting netizen Korea senang, ya YouTuber ini senang gitu kan. Ya benar, ini saya juga pernah omong sama Yeji, kok kenapa tidak pergi ke Borobudur, jauh-jauh ke Jogja. Tapi ya kata YouTuber ini Jogja 감성이 너무 좋아요. Ya menurut saya juga setuju sebenarnya, walaupun tidak ke Borobudur, yang penting merasa suasana Indonesia. Itu saja sudah enak. Katanya dia suka sama suasana Jogja. Saya jadinya kangen juga. Waktu saya juga naik Gojek di Bandung, suka ngomong sama driver. YouTuber ini juga lagi belajar bahasa Indonesia sama driver ini. Ya, saya jadinya kangennya. Bisa belajar banyak dari driver. Tapi ini yang lucu. Dia datang ke titik untuk naik bus stop, tapi ternyata salah booking lagi. Katanya itu lumayan sulit ya. Ada titik Magelang, tapi ada Magelang lain juga. Mungkin ada Magelang, Jomblang, tapi ada titik lain yang namanya mirip. Makanya local people di sini membantu lagi juga. Kamu kemana? Oh ternyata kamu salah, bukan di sini. Tapi sudah habis busnya pada malam ini. Tomorrow. Bisanya esok saja. Tapi ya karena YouTuber ini harus membuat konten kan, makanya dia nyari infonya. Dan ya coba bayangin, dia harus bikin konten, harus lanjut wisata, tetapi gara-gara salah bikin kontennya takut hancur. Jadi sekarang dia agak stres, tapi waktu itu ada orang Indonesia yang bikin dia ketawa. Ini beliau diam-diam masuk dan dengar. Oh, kayaknya ada orang Korea yang tersesat jalan dan dia bilang 사랑해. Tiba-tiba benar-benar tiba-tiba bilang 사랑해. Makanya sebelumnya dia juga sangat sedih, tapi dia jadinya ya bukan semangat, ketawa. Dan netizen Korea bilang, 오, 다들 한국어 잘하시네. semuanya lancar bahasa Korea. Itu ya benar ya. Dan ini adegan terheboh, dia tiba-tiba bilang gini juga, 생일 축하합니다. Selamat ulang tahun. 생일 축하합니다. YouTuber ini bukan ulang tahun hari ini. YouTuber ini baru tersesat, baru miss bus, mau menangis, tapi dia bilang, 생일 축하합니다. Selamat ulang tahun. Makanya dia jadinya ya ketawa sekarang. 생일 축하합니다에 빵 터졌어요. orang Korea juga jadinya ketawa juga. Ini best comment. Dapat 1000 like. Ya saya juga sebagai orang Korea kadang sangat-sangat lucu ini. Jika saya ke Indonesia, banyak orang Indonesia iseng-iseng coba ngomong bahasa Korea yang tidak ada hubungan sama status sekarang. Langsung bilang, 오빠, 아저씨, 사랑해. 미쳤어? Ya ini lucu ya karena tidak masuk akal sama situasinya. Ya ini hero ya, membuat dia semangat lagi. Ya, dan konten selesai di sini. Konten berikutnya, 곽튜브 ini pergi ke Bandung untuk pergi ke Tangkuban Perahu.
Kita coba lihat ya konten berikutnya reaksi netizen Korea gimana. Itu lebih heboh ya di Korea. Oke, kalau begitu konten hari ini sampai sini. Menyenangkan kalian? Kalau menyenangkan, subscribe dan silahkan berkomentar. Oh, dan saya akan taruh link konten YouTube ini di komentar ya, biar kalian coba nonton konten di situ langsung dan silahkan berkomentar ya. Bantu Mopa mengenalkan konten ini. Oke, kalau begitu ketemu di video berikutnya. 안녕히 계세요. 감사합니다.